Bestie, another day, another book review. Sumpah ya, gara-gara aplikasi Joyread ini gue tuh jadi ketagihan baca dong. Sebenarnya cerita yang gue baca pertama kali di Joyread itu bahkan belum selesai, tapi gue mau baca yang lain lagi. Dan ini yang gue baca sekarang. Ini judulnya A Deal with the Devil dan ini ceritanya tentang Marriage of Convenience. Jadi ceritanya si main karakter ceweknya namanya Megan, dia itu adalah seorang scriptwriter dari sebuah produksi film dan suatu hari dia itu mengalami kecelakaan saat menuju ke lokasi syuting. Bangun-bangun tiba-tiba dia tuh udah ada di sebuah ruangan, di sebuah kamar yang mirip kayak rumah sakit tapi bukan di rumah sakit. Tiba-tiba tuh di depannya udah ada seorang pria yang dia mengaku kalau dia itu adalah suaminya Megan. Dia bingung dong kayak, loh kok tiba-tiba gue nikah udah punya suami, perasaan kemarin gue masih single, masih kayak ya udah living my normal life, tapi ternyata mereka berdua itu sudah menikah secara sah oleh negara by law ya, dan kayak ada buktinya gitu. Nah cowoknya itu siapa? Jadi cowoknya itu namanya Riley. Dia itu adalah seorang CEO dari sebuah perusahaan investor dari film tempat di mana Megan itu bekerja jadi scriptwriternya. Pokoknya entah bagaimana ternyata mereka itu punya suatu hubungan keterikatan ya antara investor dan scriptwriter, produksi film dan segala macam deh pokoknya. Tapi kenapa dia sampai menikahi Megan? Karena ternyata di kecelakaannya Megan sebelumnya itu tuh dia tertabrak oleh sebuah mobil dan mobil itu dikendarai oleh ibunya Riley. Ya ibaratnya untuk menebus kesalahan dan segala macamnya. Tapi memang fatalnya adalah Megan tuh akhirnya lumpuh. Tapi lumpuh yang apa sih yang sementara gitu loh yang bisa disembuhkan. Long story short, selama Megan itu dalam masa pemulihan, memang dia itu awalnya denial, kayak dia nggak mau mengakui Riley sebagai suaminya, dia nggak mau mengakui kalau dia itu menikah, tapi kayak lama-kelamaan dia luluh juga karena she needs help anyway. Dia itu anak dari panti asuhan dan dia hanya punya teman kerja, punya sahabatnya, tapi nggak punya keluarga. Jadi kayak yaudah why not. Tapi Megan masih tetap memperjuangkan diri supaya bisa kabur dari Riley karena dia juga pengen hidup normal seperti sebelumnya. That's why dia mencari cara untuk mengabari sahabat-sahabatnya. Sebelumnya tuh nggak bisa karena dia tuh ibarat ditahan di rumahnya Riley, nggak ada HP, jadi kayak udah dia stuck aja. Nah sampai sini gue sebenarnya belum selesai baca, jadi gue penasaran banget nih kelanjutannya bakal seperti apa, bakal ada drama apa, karena dari hint-hint yang gue baca di chapter-chapter awal, itu kayak ada orang ketiga gitu deh. Jadi mari kita lihat ya apakah cerita ini juga sama menariknya dengan yang gue ekspektasikan. Stay tuned!